1999. Ya, masih waktu itu sebagai anggota DPR RI PDIP. Lalu Habibie lagi pidato di depan. Waktu itu kalau nggak salah pidato pertanggungjawaban Habibie. Tiba-tiba saya dapat SMS dari luar. Van, ini gawat. Mahasiswa pada ditembakin di Semanggi. Nah, saya langsung interupsi. Saya bilang, Presiden lagi pidato nih. Amin Rais tanya, nanti dulu Pak Zulfan, biar Presiden selesai. Ini instruksi point of order. Nah, saya bilang sama Amin Rais, ini bukan point of information. Kalau information bisa saya tunda, kalau order sekarang. Akhirnya Amin Rais, silakan. Saya sampaikan, Pak Presiden jangan lanjutkan pidato. Selama Anda tidak perintah Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan Panglima TNI, tarik semua pasukan dari Semanggi. Ya kan? Nah, kalau itu sudah Anda lakukan, silakan lanjutkan pidato. Langsung Pak Habibie respon. Dia bilang, saya minta seluruh Panglima TNI, Kapolda, Kapolri, dan Pangdam, perintah seluruh pasukan di Semanggi ditarik, dan saya minta adik-adik mahasiswa masuk kembali ke kampus Atmajaya waktu itu. Nah, jadi ya artinya gini ya, seorang presiden seperti Habibie dengan saya lagi pidato serius, pertanggungjawaban, pengantar pertanggungjawaban dia itu bisa menerima kritik seperti itu. Saya kira kalau zaman Soeharto, mungkin zaman sekarang juga nggak ada yang berani itu. Kalaupun berani ya, saya nggak tahu nasibnya seperti apa. Tapi pada masa Habibie, mungkin ya pendukung Habibie waktu itu, orang-orang yang suka sama Habibie, nggak suka sama saya. Tapi sebenarnya yang kita lihat dari segi positifnya, bahwa Habibie tidak ada tuh perintah, tidak ada satu orang pun yang misalnya diperintah untuk ganggu saya. Nggak ada, biasa-biasa aja. Nah, ini sebenarnya peristiwa ini kan perlu menjadi contoh bagi kepala negara yang lain ya. Kalau ada hal-hal interupsi di gedung DPR itu kan harus menjadi pelajaran. Ya, itulah sikap, menurut saya, sikap seorang Habibie yang demokrat ya, yang sesungguhnya lama di Jerman juga soalnya kan. Ya, jadi demokratnya Habibie itu bukan dibuat-buat, memang itu aslinya begitu. Gitu loh. Abang kasih dekat dulu mic bang. Ya. Itu tadi cerita yang mengawali Ngaso episode kali ini bersama Zulfan Lidan dan Bambang Harimurti. Jadi sebenarnya acaranya Bambang Harimurti and Friends. Ngaso ngariung sore. Jadi ini sebenarnya acaranya nih Bang Zulfan, ini acara Bambang Harimurti and Friends. Sebelum dia diambil sama media lain, kita ambil dulu. Loh kan kemarin kalian mau interview saya sendiri. Saya bilang enggak, saya mau besok saja, yaitu hari ini bersama BHM. Saya itu kalau satu meja dengan BHM itu saya merasa terhormat. Nah, gimana? Apa yang bikin BHM ini spesial nih? Spesial bagi saya karena satu wartawan senior Tempo dan orang yang tidak pernah menyerah, ya, membela kawan-kawan Tempo dalam situasi apapun, ya, dan artinya tidak dia tinggalkan Tempo itu atau kawan-kawan timnya itu dia tinggalkan, gua mau jalan sendiri, ya kan? Nah, padahal bersolo karir sangat mungkin BHM ini bang ya. Ya sangat mungkin lah. Jadi bersolo karir bukan hanya persoalan senioritas sebagai wartawan. Tetapi kan karakter itu yang ada, itu yang kita hormati kan gitu. Kalau senior banyak, ya kan. Apalagi yang lebih tua banyak. Nah, tapi yang dihormati itu nggak banyak. Padahal saya berguru sama Bang Zulfan Lindan kan. Bang Zuli panggilannya. Coba kasih dulu cerita dulu Bang Zulfan. Bang Zulfan ini kan dikenal sebagai mbahnya aktivis lah. The Young Angry Man.
Coba kasih dulu cerita soal Sekarang it's not young anymore. but still angry man. But still angry man. Jiwanya masih yang dong. Iya. Karena ya kan ruang publik ini dihiasi oleh headline-headline Zulfan Lindan. Apa yang membuat Zulfan Lindan itu meskipun di dalam partai jabatan juga agak asik gitu di BUMN yang diperebutkan oleh banyak sekali orang gitu. Tapi Zulfan Lindan ini Zulfan Lindan yang julukannya apa tadi? The young angry man. But it's not Young but anymore. it's still angry. It's still angry. Coba. BM. Iya, dan sekarang kan orang bertanya-tanya juga ini apa ketika terjadi gonjang-ganjing di politik, ada Nasdem tiba-tiba mencuri di tikungan kan, Bang Surya Paloh kan mencuri tikungan, tahu-tahu mendeklarasi Anies, tiba-tiba ada ribut-ribut sama Bang Zulfan Lindan. Nah, mungkin diceritain dulu nih gimana kisahnya ini. Mantap. Udah jadi host, Bang. Kalau bicara kisah, ya. Kisah. Nah, ini kan hasil kita di Total Politik dan Detik itu bicara soal tesis, antitesis dan sintesis. Ya. Saya itu kan udah menceritakan, udah menjelaskan, jelas kan, gitu, bahwa kalau kita bicara tesis, antitesis itu bukan seluruhnya berseberangan, ya kan? Dan ada sintesa kan? Nah, sintesa itu kan nanti bisa ketemu lagi antara tesis dan antitesis kan gitu. Tapi ya karena orang sekarang kan pragmatis, apalagi orang jadi penjabat menteri itu pragmatisme ya. Jadi nggak ada idealisme, tidak ada ideologi di situ. Nah kalau orang pragmatis kan yang dia pikirkan kan kepentingan dia, ya kan. Nah biarlah kau hancur, pokoknya aku selamat kan gitu. Nah, itu tadi seperti kita sudah bilang karena ketakutan di resapel, ya kan. Nah, akhirnya pragmatismenya tuh keluar gitu dan berwujud ya gitu. Nah kalau kita bicara itu terus saya waktu ada pertanyaan dari sekjen, dari beberapa kawan di Nasdem, saya jelaskan ini loh salahnya di mana. Nah tapi karena Surya Paloh ini kan sebenarnya dia sudah salah langkah. Apa dia salah langkah? Dia udah tahu sebenarnya Pak Jokowi itu tidak setuju Anies, ya kan? Tetapi dia tetap mengambil langkah mendeklarasikan Anies gitu. Nah, resikonya pasti kan ada. Resikonya ya Pak Jokowi nggak bisa terima, nggak senang. Ada rasa tidak puas dengan itu, ya. Padahal sebelumnya sudah terima kan, sudah ketemu kan dengan Pak Jokowi. Nah jadi kalau kita lihat dalam hal ini, orang harus berani gini. Orang itu sudah mengambil satu sikap, dia harus berani menanggung risiko. Nah, kalau enggak kan bahaya. Ibaratnya kan gini, kita mau kawin sama satu orang, ibu kita sama bapak kita bilang jangan, ya kan? Tapi kita paksakan juga kawin, diusirlah kita dari rumah kan? Itu kan wajar aja kan? Tapi intinya berani mengambil risiko tadi. Ya kalau kita banci mana berani ngambil risiko? Ini memang acara ini wisdom gini. Iya memang wisdom. Dan Tapi yang belum dibicarain orang banyak. Dan menurut saya ini pasti Bang Zuli tahu nih. Bang Zuli panggilnya. Apa yang menyebabkan Surya Paloh agak mendadak kan buat kita semua tiba-tiba mengambil langkah itu? Ya dia kan bisa macam-macam dapat informasi, ya. Mungkin ada informasi, wah ini nanti kalau tidak cepat dideklarasikan ini urusannya dengan KPK misalnya, ya kan? Karena sudah ada berita Tempo misalnya sebelumnya kan bahwa ini akan menjadi tersangka. Misalnya ini kan kita bicara kemungkinan apa kan gitu. Skenario ini. Apa? Nah mungkin ada juga yang sampaikan wah ini Anies harus cepat kita dukung karena ada kekuatan di luar ini mendukung Anies kan gitu. Misalnya seperti saya pernah bilang bahwa Anies itu the second golden boy of America. Nah, mungkin ada the first golden boy siapa? SBY kan udah pernah. Ini tanya lagi kan udah jelas itu. Inilah kadang-kadang. Siapa tahu lupa nih adik-adik ini Bang. Iya kan. Ini adik-adik abang semua ya lagi nonton. Jadi
Jadi kemungkinan melihat ini nggak boleh ditunda-tunda nih. Jadi walaupun masih di rumah sakit di Singapura, terbang juga ke Jakarta kan. Rapat sore, malam diputuskan, besok pagi deklarasi. Padahal kan saya menyatakan bahwa kita tuh kan 10 November. Ya. Nah sekarang ternyata mau dideklarasikan yang kedua bersama partai lain 10 November juga. Tapi PKS belum mau. Karena alasan PKS kan tim kecilnya belum selesai. Masa tim kecil masih kerja tiba-tiba sudah ada kesimpulan gini kan, berarti tim kecil ini untuk apa? Kan gitu dalam pandangan PKS kira-kira begitulah. Nah jadi kan perlu konsistensi ya. Konsistensi. Padahal kalau 10 November belum dideklarasikan pada 3 Oktober, dideklarasikan bersama-sama 10 November kan asik tuh. Nah, tapi partai-partai lain kan ini berpikir, wah kita sudah didahului, terus sekarang mau bersama-sama lagi. Yang sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya belum selesai. Halo Sita, terima kasih. Masih ada. Oke. Soal siapa ini cawapresnya, kita dengarkan bahwa PKS itu masih bertahan pada Kang Aher ya. Kemudian saya nggak tahu Demokrat apakah masih bertahan dengan AHY misalnya. Tapi yang jelas PKS bertahan dengan Aher lah. Gitu. Nah jadi ini problem. Makanya saya bilang itu di beberapa kali, ya termasuk di tempat Akbar Faisal tuh saya bilang, kalau Anies ini menjadi calon presiden dari 3 koalisi ini, maka hasil suara dari pencalonan Anies itu 60% diraih oleh PKS. Kemudian Ini kotel efek ya, kotel efek itu. Demokrat 20%, si Nasdem 30. 20. Oh iya 20. Jangan 110 dong. Dia kan 100 inilah kadang-kadang. Iya, ini kan Kasih kopi dulu, kasih kopi. Itu. BHM dan Bang Zulfan silakan. Kita ini mental gak terganggu podcast sama Abang sekarang. Kenapa? Nah, ini nggak ngerti partai. Kau ngapain tangan di situ? Main handphone kau. Baru lagi bikin headline. Kita baru kasih komentar dikit aja langsung di-kick sama Bang Zulfan. Itu namanya sayang sama kita. Susah kita. Presiden Habibie aja diinterupsi. Makanya Mas BHM emang ini bukan soal apa-apa, ini soal wisdom ini. Kalau udah kena wisdom kita getar juga kan. Cerita soal Habibie ini ada satu hal lagi cerita. Setelah Pak Habibie itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban presiden, setelah maghrib itu jam 8 kan perlu ada tanggapan dari praksi-praksi. Saya lagi enak-enak ngopi. Itu rokok. Kalau ngopi. Ini gaya ngerokok. Kopi gini. Kopi gini nih. Padahal nggak merokok. Artinya kita memperhatikan wisdom Abang. Nggak main handphone kita. Karena saya waktu itu siap-siap makan gitu. Jadi saya lagi duduk ngopi, tahu-tahu ada telepon masuk. Pan, siapa nih? Nanti kamu baca pertanggungjawaban ya. Itu ada beberapa orang, termasuk Eros Jarot, nelpon saya, termasuk saya lupa lagi itu apa Yakub Tobing atau siapa saya nggak tahu, Bang Sabam Sirait. Ya kan? Oh ini Abang akan membacakan tanggapan fraksi PD Perjuangan atas pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie tahun 99 ya Bang? Nah saya kan nggak tahu isinya. Lah, Abang kan interupsi tadi. Oh bukan. Kan interupsi urusan lain. Oh iya. Artinya ada di sidang ketika pertanggungjawaban itu diomongin. Kau nggak ngerti DPR kau. Kau partai kau. Mas partai pernah kau. Salah juga, itu bukan DPR, MPR. MPR. Salah pula nggak ngerti kan. Tolol emang gue ini. MPR berarti waktu itu ada Pak Oso dong. Fraksi utusan daerah. Oh semua ada. Lengkap. Ayo lanjut Bang. Nah jadi apa? Saya disuruh baca pertanggungjawaban. Loh, saya terus temuin Ibu Mega. Mbak, ini saya yang baca. Iya kamu baca.
Tapi ayat Qur'annya jangan panjang-panjang kata Pak Mega. Ya saya bilang nggak panjang-panjang lah kan. Itu kan cuma doa-doa aja kan. Gitu. Ya udah baca. Saya baca isinya memang luar biasa. Sampai Pak Habibie itu kakinya naik turun gini. Naik turun begini. Naik turun gini. Nggak bisa dia lihat ke belakang. Karena isinya itu udah terbenam-benam itu Pak Habibie. Dari laporan pertanggungjawaban. Apa Bang? Kurang lebih apa? Ya pokoknya kegagalan semualah selama Pak Habibie menjadi termasuk soal lepas Timur ya. Timur Leste itu kita lepas gitu karena Pak Habibie setuju referendum kan. Ya banyak lagi hal-hal lain lah yang saya juga lupa sebenarnya. Tapi intinya itulah. Nah, ketika ada interview Pak Habibie dengan Mata Najwa, di belakang kan ada suara, saudara presiden, tampang saya nggak diliatin, tapi sebenarnya suara saya itu. Nah, jadi fraksi PD Perjuangan waktu itu menolak sebagai menolak. fraksi terbesar ya. Banyak juga PKB kalau nggak salah juga menolak. Tapi Abang sebagai seorang pribadi yang tadi kita udah dengar bagaimana Abang mengawali edisi Ngaso kali ini memuji kedemokratannya Presiden Habibie. Nah, ya harus kita objektif. Ya, Abang ini kan biasa nih kan kalau nggak setuju sama hati nurani ngomong aja bos. Dengan kondisi sekarang nih kan. Nggak ada filter Abang. Nggak ada filter. Kan. Apalah perintah fraksi ini kan. Nggak ada urusan sama gua kan. Nah, pada waktu itu Abang yang membacakan tanggapan fraksi PDI Perjuangan begini, itu. Kenapa saya yang setuju nggak bahwa dengan substansinya PDI bahwa Habibie ini berdosa buat Republik sehingga perlu ditolak. Begini, bagi kita karena ditugaskan oleh ketua umum untuk baca ya kita baca. Tapi kondisinya tidak saya lihat isinya seperti itu. Tapi ya udahlah. Namanya kita baca kan, terus aja kan. Namanya juga kerja ya Pak. Isinya kan isinya tidak ada Bapak Presiden, Saudara Habibie, Saudara Presiden kan gitu. Wah isinya begitu ya udah kita nikmati juga lah, ya kan. Yang bela waktu itu ya Bang selain Golkar ya. Oh PKB semuanya lah, semua. Yang bela Habibie. Oh Golkar aja. Golkar pecah dua juga. Ada Irama Suka kan? Irama Suka tuh ya. Nah, itu yang Indonesia Timur ya, Kalimantan itu sama Indonesia Timur lah. Itu pentolannya siapa tuh? Novanto. Salah satu. Oh bukan. Belum dong. Si ini ya Novanto sudah. Ini Baramuli ya. Baramuli itu tokohnya kan. Nah. Mantap juga. Nah, jadi Golkar yang Akbar Tanjung enggak. Haimi. Ya waktu itu ya non Irama Suka lah. Non Irama Suka gitu kan. Nah, jadi Yusuf Kala pun orang Indonesia Timur tapi tidak ikut Irama Suka. Ikut HMI. Karena Pak JK adalah HMI. Ya. Sebenarnya yang di Irama Suka itu banyak juga HMI. Oh, banyak juga. Ini HMI dua-dua aja berarti. Eki Sarudin mana Eki Sarudin? Eki enggak. Eki itu netral aja dia. Eki netral. Agung Laksono nggak jelas. Posisinya saya nggak tahu waktu itu ya nggak jelas kemana gitu. Dan waktu itu kan dia bukan tokoh benar lah. Masih ada Fahmi, Yeki, Akbar Tanjung apa kan. Jadi agak kurang dipertimbangkan. Waktu itu. Ya. Kemudian kan dia jadi tokoh Golkar ya. Menjadi ketua umum yang double sama siapa tuh? Abu Rizal kan. Nah jadi ya sudah. Setelah baca itu tentu saja para pendukung Pak Habibie itu pasti marah-marah lah, ya kan? Nah saya karena Ibu Mega nginep di Hilton apartemen, nah saya langsung balik lagi ke Hilton apartemen ngobrol sama Ibu Mega. Sekarang Sultan ya Bang namanya Bang. Sultan. Jadi ya gimana Pan? Ya biasa-biasa aja Mbak, saya bilang. Ya terima kasih ya, itu aja, ya kan? Ya udah ngopi-ngopi cerita, ada Marsilam juga, Marsilam Simanjuntak, ada Eros ngobrol-ngobrol lah kita. Ya kan? Bisa bilang sama Marsilam, apa pula nih PSI satu ada di PSI di kandang banteng ini ya. PSI lama, PSI lama ya teman-teman. Jangan dulu Valdo Maldini dan teman-teman. Kok nggak pernah Bang Marsilam nih jadi. Tapi kan itu kita bercanda karena kita sama Mas Marsilam itu sering ketemu di tempat Arifin Panegoro kan. Ini apa namanya? Lintas partai. Jenggala. Nah, tapi ya, kalau BHM sendiri gimana? Ini kan kembali kita masuk ke dalam spektrum waktu itu ya.
tentu saja PDI Perjuangan sebagai partai baru yang quote unquote tokoh-tokohnya, tokoh utamanya ini bang, itu punyaku, nah ini punya abang, jangan timpe juga punyaku, ya kan? Yang tokoh-tokohnya itu dipersekusi lah selama Orde Baru gitu ya kan. Kemudian kalau dianggap Habibie menjadi salah satu Sebenarnya aku wajah belum dari Orde habis Baru. ngomong, kalian udah potong-potong aja. Bukan kalian bang, dia bang. Apalagi Begini, ya udah kasih dulu kan cerita. harus jelas. Kenapa saya yang diminta membaca? Nah itu Penting itu. Pertama, abang terakhir abis Marsilam titik, ya kan? Bingung pula kita. bukan supaya ada ilustrasinya. Kalau kan orang bosan juga dengar cerita kita kan. Enggak ada siapa ada yang suka bosan. anak suka dia abang ini. Wisdom ini, wisdom. Iya. Jadi si Marsilam. saya tanya, kenapa saya ya? Saya bingung juga. Tanya ke? Begini, waktu itu kan ada Pam Swakarsa Ya. yang kita sebutlah Islam garis keras, Ya. ya. Siapa aja tuh bang? Tokoh-tokohnya. Katanya dibentuk oleh Polda waktu itu Jayusman, Jayusman sama Pak Wiranto. Wiranto. Oh, Nugroho Jayusman ya. Ya, sama Pak Wiranto yang bentuk itu katanya. Tokohnya siapa? Tokoh yang Islam garis Aduh, keras nggak tahu lah. gitu. Dulu itu nggak jelas. Rizik belum terlalu Belum muncul ada, waktu itu. belum ada. Habib Belum Rizik ada. itu belum ada. Mungkin masih sekolah kali di Saudi ya. Belum muncul dia. Nah, jadi apa? Gini, Julfan dia bilang. Siapa itu yang bilang? Ya beberapa kawan PDIP lah. Pimpinan-pimpinan ya. Kita ini kan dianggap sebagai partai anti-Islam. Marhenis. Ya kan? Ini udah nggak benar gitu. Padahal kita kan ada Islamnya. Nah, yang paling Islam ini menurut mereka itu sekarang tuh kamu. Kamu itu kan HMI itu. Selalu kalau ada acara dengan PDIP kamu baca doa, pakai ayat Quran ini. Makanya kamu yang diminta baca. Oh gitu. Era Hamka Hak ini belum dulu ya. Jadi sayap Islam dari PDIP. Iya iya. Gitu lah kan. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya diminta. Mungkin Bang TK yang minta kali ya. Bukan Bang TK yang pasti. Itu waktu itu yang non Muslim juga yang minta. Tapi abang menerima nggak alasan itu? Maksudku, ini gue cuma jadi bilas-bilas Nggak lah, dosa aja misalnya. Saya gitu. dalam konteks ini adalah untuk menjelaskan bahwa jangan konflik antara PDIP dengan kelompok Islam garis keras ini, karena saya ya sadar betul bahwa ini tujuannya di sini ada Islam juga loh. Ya kan? Itu sebenarnya tujuannya. Di sini PDIP ini ada Islam juga. Gitu. Yang baca Quran juga sama dengan kalian, bagusnya. Ya kan? Nah, jadi itu agak reda tuh. Akhirnya kan mereka ternyata ada Islam juga di sana gitu loh. Oh jadi sejak awal didirikan PDI Perjuangan sudah pertama dapat cap yang seperti tadi abang katakan. Yang kedua sudah berupaya untuk menghadirkan sosok yang lebih Islamis gitu ya di front depan PDI Perjuangan gitu bang ya. Iya. Nah dulu BHM ngeliatnya gimana nih PDI Perjuangan dengan kelompok Islam dan kelompok yang dengan cap gitu misalnya. Saya tahu sih yang sangat aktif waktu itu membangun sayap Islam tuh almarhum Bang TK ya. Iya, Bang TK. Karena dia banyak sekali Baitul mendekati ya. Terutama setelah Mbak Mega menjadi wapres. Iya. Karena ya apalagi waktu sempat tegang dengan Gus Dur kan. Itu juga penting gitu loh, menjaga hubungan itu. Itu setelah Gus Dur terpilih jadi presiden. Iya, presiden lalu ribut dan akhirnya dikudeta dalam tanda kutip. Ya, Bang Sulman juga aktif juga tuh. Gimana ceritanya dikudeta? Coba kasih dulu. Cerita lamo lagi. Iya. Abang dianggap sama BHM ini ikut mengkudeta Gus Dur. Kasih wisdom dulu bang, kasih wisdom. Bukan, begini. Jadi saya cerita dulu sebelum itu, ya. Lalu Gus Dur terpilih menjadi presiden. Poros tengah. Nah, lalu Amin Rais, ada pertemuan Amin Rais bersama Mega di Hotel Kempinski dulu. Kempinski ya. Mid Plaza. Ya, HI kan. Enggak, Bukan. Mid Plaza. Oh, Mid Plaza. Ya. Intercon ya bang. Intercon sekarang. Dulu namanya Kempinski Ya. itu. Nah, jadi pertemuan di situ di Mbak Mega ada kamar presiden suite, ada ruang tamunya. Ketemulah saya, Amin Rais, Mbak Mega, ada satu lagi orang PAN itu namanya Sayuti Asatri. Oh saya itu Asatri. Nah, dia orang PAN. Dia
mendampingi Amin Rais, saya mendampingi Bu Mega. Udah ketemu. Ini hampir kira-kira 20 menit nggak saling bicara. Tatap-tatapan aja bang. Tatap-tatapan. Yang bicara saya sama Sayuti terus. Oh. Orang tatap-tatapan. Akhirnya Mbak Amin itu ngomong sama Mbak Mega. Mbak Mega mau jadi apa lagi? Presiden Gus Dur. Ketua DPR Akbar. Ketua MPR saya. Ya, sisanya wakil presiden gitu. Mbak Mega makin di ngomongin gitu kan makin diam. Nggak ngomong. Akhirnya saya ambil cerutu di depan itu. Kalau nggak salah saya yang bawa cerutu itu Laksamana Soekardi. Nah, ada di meja, saya gunting bakar. Karena saya di sebelah Mbak Mega kan, akhirnya Mbak Mega batuk, batuk kena asap cerutu. Ya kan? Jadi sampai akhir antara Mbak Mega dengan Pak Amin tidak bicara apa-apa. Cuman Pak Amin aja bicara tadi itu. Satu arah jadi bang. Satu ya? arah. Nah, Mbak Mega nggak ini. Terus udah pulang kita. Udah pulang. Saya diskusi sama Eros dan Saifullah Yusuf. Gus Ipul tuh waktu itu PDIP juga PDIP, ya. saya Gus Ipul dan Mas Eros tuh diskusi. Salah satu founder tabloid Detik. Ini bagaimana wakil presiden ini? Karena Mbak Mega nggak mau jadi wapres. Ada alasan dari Mbak Mega. Saya tanya, kenapa Mbak nggak mau jadi wapres? Aku tidak mau jadi wapres kalau diusulkan oleh PDIP. Nah, waktu itu ketua umum PKB itu kan Matori Abdul Jalil. Nah, lalu Matori kita temuin, ngobrol berempat, saya, Saiful, Matori Abdul Jalil, dan Mas Eros. Matori bilang biar PKB yang mencalonkan Mbak Mega sebagai cawapres nanti di MPR. Konfirmasi ke Gus Dur juga setuju Mbak Mega jadi cawapres. Udah. Waktu itu mereka ke kebagusan. Ternyata kan Mbak Mega tidak di kebagusan. Mbak Mega ada lagi mimpin rapat di Pecenongan. bukan di PDIP. di DPR juga, tapi ruangan tersendiri lah. Nah, kemudian karena kan kita udah punya DPR kan, waktu udah punya praksi kan, ada ruangan kan. Saya tanya lagi sama si Mbak, dia mimpin sidang, saya datang, Mbak, saya bisikin, Matori Abdul Jalil sebagai ketua umum PKB sudah setuju mencalonkan Mbak Mega sebagai capres. Cawapres. Terus Mbak Mega tanya, ada pulpen nggak? Nggak ada. Saya bilang, saya pinjam pulpen 1 orang, kertas juga nggak ada. Yang ada tuh timah rokok itu. Saya ingat betul itu. Sayang saya nggak simpan itu timah rokok itu. Oh, bersejarah banget padahal itu. Oh ya, di timah rokok itu Mbak Mega nulis, kasih tahu saya siap jadi cawapres atas usulan PKB. Udah. Kasih tanda tangan. Paraf. Nggak perlu. Karena orang tuh tahu kalau saya nggak mungkin bohong. Karena ya kan. Tapi itu tulisan tangan Ibu Mega. Oh iya dong, tulisan tangan dia dong. Nah, udah. Dan abang yang diberikan kepercayaan mandat itu untuk menyampaikan kepada PKB. Masalahnya bukan soal yang dipercaya banyak, tapi kadang-kadang kan orang tidak bergerak, pasif. Nah, kita ini kan terus kan, saya, Saiful, Eros, dan kawan-kawan. Kita aja umumnya kita bertiga lah sama Matori itu berempat. Oh, kenapa yang paling aktif itu Bang Zulfan, Gus Ipul, dan Mas Eros? Tiga-tiganya teman akrabnya Gus Dur. Bisa nggak dibilang Bisa gitu? juga. Yang lain kan nggak yang akrab-akrab minta amat. saya masuk PDIP kan Gus Dur. Oh, Gus Dur ya? Iya. Waktu kapan tuh? Jadi ketika itu ingat nggak 4 tokoh Ciganjur? Iya. Ya, Sultan, Ibu Mega, Gus Dur, dan Pak Amin ya? Amin. Gus Dur bilang sama saya, Pan kamu ke PDIP aja. Karena kalau kamu di PKB udah banyak Islamnya. Nah, itu kan kamu bisa mewarnai kalau kamu di PDIP. Bagaimana caranya, Mas? Saya memang dengan Bu Mega kan sering ngobrol, dengan Mas Taufik sering ngobrol.
Tapi soal masuk ke partai ini saya belum pernah, saya bilang. Udah gini aja, nanti jam 3 pagi, kan pertemuan mereka kan selalu menjelang subuh. Gila ya. Tuh Kevin, ingat mereka ini dulu mau besar ketemunya jam 3 pagi, Bos. Bukan habis clubbing tapi bukan. Iya. Bukan basian ya. Nanti kata Gus Dur jam 3 pagi, Mbak Ega kesini. Kamu datang ya jam 3 Ke Ciganjur. ke rumah Gus Dur. Datanglah saya. Datang Mbak Mega. Mbak Mega, ini biar Julfan nanti di PDIP ya. Terus Mbak Mega bilang, emangnya dia mau Gus? Katanya gitu, kata Mbak Mega. Maulah, udah ngobrol kok sama saya tadi. Gitu. Terus kata Mbak Mega, ya kalau HMI jangan Julfan sendiri, ajak kawan-kawan lain, Van. Nah, saya coba upaya cari kawan-kawan lain. Mereka tuh nggak mau. Abang pun karena perintah Gus Dur itu. Enggak juga, karena saya sebelumnya sudah dekat. Jadi ada cerita lagi nih. Kasih ini dulu. yang bikin seru. Kasih dulu. Cerita panjang nih. Iya, Ya kan? panjang nggak apa-apa. Berkesah aja gitu sini Bang. Jangan capek-capek kita ngomong kok edit semua nanti. Kena Tapi lagi. aku dari sama BHM lah. Tenang. Ntar kita jitak Bang kalau dia. Ya. Ya, kena pukul Nah. lagi kita dia. Peristiwa 27 Juli. Mundur lagi nih Bos, sekian tahun ke Ya belakang. kan? Ya kan cerita. Iya. Ya kan? Kita kan bukan cerita kayak bikin tesis pakai sistematika kan. Flashback nih, flashback. Iya. Oh, ini wisdom ini. Jadi 27 Juli terjadi. 2 hari kemudian saya datang ke Kebagusan. Itu waktu itu saya baru beli mobil itu 96 ya. Iya. Saya baru beli mobil Mas, BMW 320. Wih. Paten kali. Iya 96. Waktu itu harganya masih 85 juta. Beli baru pakai seminggu. Saya datang ke rumah Mbak Mega. Sepi kan? Ini yang di Kebagusan. Kebagusan. Tapi di balik pagar-pagar pohon itu kok bayonet banyak kali. Bayonet semua saya lihat. Waktu saya chat, saya dem. Bisalah tergores-gores mobil saya. Saya bilang nggak apa-apalah. Saya masuk, saya ketok pintu, klakson. Ajudan ibu itu sekaligus merangkap supir itu namanya Pak Ribut. Mungkin sekarang masih ada Pak Ribut ya. Dia bisa cerita juga. Pak Ribut, buka Pak Ribut. Dia datang karena kan pintunya kayu tuh di Kebagusan. Abang udah kenal dengan Pak Ribu tuh? Udah, karena saya sering ke situ sebelumnya. Nah kemudian buka pintu, masuk Pak, masuk saya. Ketemu Mbak Mega sama Mas Taufik. Saya bilang, Mas Taufik, lawan Soeharto itu kalau pakai ini kalah kita. Banyak kali orang itu ahli-ahlinya. Ngotot pakai dengkul pun kalah. Jadi pakai apa kata Mas Taufik? Ini, pakai hati. Bagaimana caranya? Gini, saya bilang, mulai malam ini kita tiap malam baca Yasin di Kebagusan. Kita mulai dari Mas Taufik, Mbak Mega, ya kalau anak-anak mau ikut boleh, sama pembantu dan supir. Ya, supirnya kan orang Manado. Nggak apa-apa, saya bilang baca doa itu sama aja. Kita di gereja juga boleh baca doa kan. Saya bilang begitu. Ya udah kalau gitu. Ada musola di Kebagusan itu, tapi kayaknya kurang terurus. Ya kan? Begitu kita mau baca doa dibersihin semuanya, rapi semuanya, pasang tikar, pasang apa. Ya udah, ada kira-kira 3-4 malam, hanya terbatas saya, Mas Taufik, Mbak Mega, pembantu dan supir. Abang yang mimpin baca Ya Yasin. saya, kalau baca Yasin aja bisa lah kita ya kan. Nah, baca-baca tahlil kita yang nggak bisa. Udah. Habis itu berjalan kok ada tambah. Sekjen Pak Cipto ikut. Pak Cip. Pak Cip, ya. Roy Bebe Janis ikut. Terus malam besoknya karena didengar ada acara, Pak Kwik mau ikut. Mbak Mega Pak bilang, kan baca Yasin. Mantap. Bu Mega bilang sama saya, Mbak Mega, Pan, emangnya kalau non Muslim boleh ikut? Lah boleh lah Mbak. Siapa Mbak? Pak Kwik. Ya bisa lah. Saya bilang ikut aja baca doa, kenapa sih? Nah, dia kan mungkin yang dia nggak mau baca syahadat. Kalau dia baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, masuk Islam dia. Nah, kita kan nggak baca syahadat di sini, baca Yasin. Dia dengar aja kan? Gitu.
Ya pura-pura khusyuk lah Pak Kwik itu kan. Ya karena menikmati, karena suara hening betul itu kan. Kebagusan tahun itu ya. Hening Tahun sekali, segitu. pohon banyak apa kan, orang cuman kita sedikit gitu. Lama kelamaan ratusan ribuan Hah? Orang datang ke situ. yang datang. Yasinan Yasinan bang. Iya Sinan. dari 5 orang tadi. Ya, tapi kan yang lain itu ya ngobrol aja masing-masing, yang baca Yasin kita aja gitu kan. Ya. Artinya orang terkonsentrasi datang ke Udah sana. mulai ya? berani datang, udah mulai parkir penuh apa penuh. Tapi judulnya tetap Yasinan di situ Bang. Sinan. Jadi nggak bisa digerebek. Iya. Oh, bener. Kemudian Mas Arifin bilang sama saya, Arifin siapa nih? Arif Ponorogo, dia belum masuk PDIP waktu itu. Nah, Ikut Yasinan juga. enggak, ini makanya dengar dulu, suka kali motong-motong inilah kadang-kadang. Jadi apa? Saya bilang sama Mbak Mega, kalau bisa tahun ini kita bikin hall Bung Karno di Jakarta. Di mana kata Mbak Mega? Di Kebagusan. Waduh, itu izinnya susah Zulfan. Izin urusan saya. Pakai apa? Saya punya organisasi. Saya dirikanlah mendadak nama organisasinya Aliansi Tasawuf Independen. Jadi anggotanya saya, pimpinannya saya, semua saya. Kirimlah ini hall Bung Karno di di Jakarta, kirim ke Kompas, ke media pada muat. Ada hall Bung Karno dilaksanakan oleh Aliansi Tasawuf Independen. Ini juga orang bingung nih apa pula ini kan barang. Tapi ya udahlah. ATI ya. ATI. Bukan HTI ya, ATI. ATI. Jadi udah. Jadi siapa penceramahnya? Said Agil. Said Agil Siraj. Kita mintalah yang menurut kita kan bisa mewakili. Sebenarnya Gus Dur, tapi kan Gus Dur nggak bisa, gantinya Said Agil. Udah. Berjalan, yang datang juga ribuan ya, banyak. Nah, disitulah saya bawa Arifin Panegoro. Arifin Panegoro melewati yang namanya Kebagusan dulu itu kubangan, Pak. Iya, ngeri. Angkat sepatu Mas Arifin, gulung cabut kaos kaki semuanya gulung, kita jalan. Sampailah kita di situ. Mbak Mega juga senang ya lihat ada Arifin, tokoh di luar PDIP yang juga hadir di situ. Senanglah Mbak Mega. Malah kemudian Mas Arifin disuruh bicara juga sama Mbak Mega gitu. Nah, karena Said Agil nggak datang, terpaksa saya yang ceramah. Itu di malam keduanya tuh, haulnya. Malam hallnya. Nah, kemudian Said Agil belum sempat ceramah berarti? belum nggak datang. Nggak datang. Kenapa tuh? Ya, nggak tahu. Pokoknya dia nggak datang aja lah. Saya cuman ceramah saya pendek aja, nggak panjang-panjang. Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian mau lihat ulama yang benar, kau tunggu di rumah ulama, kepala negara dan pejabat minta nasihat sama dia. Itu ulama benar. Kalau kau lihat ulamanya nggak benar, kau lihat mereka yang datang ke istana. Walaupun ini tidak mutlak ya, tapi itu kan Tamsil ya. tamsilnya begitu gitu loh. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa yang datang ke istana itu umumnya tidak baik, ya kan, nggak juga kan gitu. Di sini juga belum tentu yang paling baik gitu. Ya, yang didatangi kan. Ini pola-pola. Pola-polanya gitu lah kira-kira. Supaya lebih hati-hati, lebih hati-hati. Jadi udah jalan hall itu. Nah, besoknya itu seterusnya tiap malam Kebagusan itu ribuan orang kumpul. Udah kayak jamaah zikir gitu ya Bang. Sampai saya diejek oleh Bondan Gunawan. Julfan. Senior Gemini ini ya. Ya, Bondan bilang sama saya. Itu persis Bondan ngomong itu waktu di PBNU. Ada saya, ada Gus Dur, ada Gus M. Oh, masih ada. Nah, saya Bondan. Udahlah Zulfan, Yasinan itu kapan sampai ke istana bisa jatuhkan kapan sampai Monas bisa jatuhkan istana katanya. Mas sabarlah saya bilang, kita kan ini nggak bisa kita paksa-paksakan. Ini kan bukan gerakan politik, namanya gerakan doa. Doa itu apapun bisa terjadi. Ente lagi tidur bisa terbang ke atas.
Pak Bondan ini kan ya. Pak Bondan yang sempat menjadi Mensesnek Iya. Gus Dur ya. Orang baik. Dan putrinya jadi anggota DPRD ya sekarang. Ya. Langsung. Ya, jadi itu ceritanya kalau saya perjalanan. Nah baru kemudian itu cerita selanjutnya itu yang saya kembali lagi. Yang kudeta. Ntar dulu deh, saya diminta dulu. Salah pula behan benar kan. Jadi gini Mas, itu sebenarnya bukan kudeta. Apa nih kudeta mana nih? Soal Gus Dur kan. Iya. Oh iya kudeta. Waktu itu kan ada dibentuk Panja Bulog. Pansus. Panja. Ya. Pansus apa Panja Mas lupa. Nggak yakin amat. Ternyata nggak yakin Kan namanya aja judulnya aja Pansus Bulogate dan Brunegate. Nah, itu Pansus kan. ya. Iya. Ketuanya Bakhtiar Hamsyah, bener nggak? Karena kan kita nggak pernah mengingat perjuangan kita. Jadi kita lupakan itu kan. Ya, generasi muda ya mungkin. Ingatkan. Skripsi saya itu bukunya Mas. memang ada bukunya Pansus Bulog dan Bulogate Iya. dan itu. Ya kan? Skripsi gue. Walaupun banyak yang lompat pagar tuh, nggak berbuat apa-apa, namanya paling banyak masuk situ. Ya biasalah. Ya kan? Kalau udah tulis buku kan semua titip-titip nama kan Mas. Nah jadi waktu dibentuk Pansus Bulog ini berjalan, manggil seluruh saksi-saksi, ya kan? Lalu si Gus Dur juga kita panggil. Pada puncaknya Gus Dur ketika diundang ke DPR, Gus Dur bilang saya nggak mau kalau pertemuannya di DPR. Nah kita juga bilang kalau gitu kita juga nggak mau di istana. Akhirnya pertemuan puncaknya itu di JHCC. JHCC. Nah dalam pertemuan itu enak, Gus Dur itu 10 menit pertama enak ngomongnya. Terima kasih kita ini. Tapi menit ke-11 mulai nih. DPR nggak benar kayak anak kecil segala macam. Anak TK. Gus Dur saya bilang gimana? Ya kan? Pusing juga. Sebenarnya sudah dititipi untuk lebih rekonsiliatif aja Gus ya kan. Ada titipan-titipan gitu Bang. Itu saya pertemuan sama Eros dulu. Nah, coba kasih dulu cerita, Saya, Eros, ada Riyad Oskar Kalik ketemu sama Gus Dur di istana. Ya kan? Gus, ini kondisi harus diperbaiki, kondusif. Saya bilang, Gus, janganlah tiap hari Jumat. Itu ada aja statement, terutama mendiskreditkan TNI dan Polri, termasuk pegawai negeri, kementerian-kementerian kan sampai dibubarkan itu kan kementerian. Janganlah Gus, saya bilang. Kita lebih bagus bagaimana menyejukkan, saya bilang. Oh ya Zul, saya setuju Zul, kata Gus Dur. Mas Eros, itu kan Mbak Dewi lawyer ya. Ya, lawyer. Nanti biar Mbak Dewi lawyer seluruh urusan-urusan di BPPN katanya. Kaget juga Mas Eros kan? Apa pula ini katanya. Ya pasti saya kira Mbak Dewi dan Mas Eros nggak jalankan lah itu. Ini kan Gus Dur mau bantu soalnya, tapi kan kalau orang merasa nggak usah lah kan gitu, takut macam-macam gitu. Ini Mas Eros masih ada loh, bisa ditanya kalau saya bohong kan? Iya. Nah jadi Itu yang abang ada orang yang nguping itu bukan? Ada orang nguping-nguping di bawah meja itu karena kan dia tahu gelap sekali ruangannya. Cahaya kecil, kasihan Gus Dur itu presiden, cahaya kecil, terus ada orang-orang berapa orang tuh nguping-nguping dia di bawah meja, di balik pintu, ya kan? Ya kita nggak bisa buat apa-apa, itu istana kok, kan namanya orang mengawal kan. Nah terus gimana nih perbicaraan tadi sama Mas Eros, Gus Dur? Udah, Gus Dur bilang oke, saya setuju, kata Gus Dur. Kamu Zul, setiap hari Sabtu biar kamu yang menemani saya nanti naik mobil golf itu, mini golf itu, keliling-keliling istana. Karena nanti kalau hari Rabu biar Yeni. Kata Gus, iya Gus. Tiba-tiba kan apa yang terjadi? Ya minggu besok hari Jumatnya Udah ngomong. nggak berubah lagi ini. Wow. Ini gimana Ros? Saya bilang Mas, ini Gus Dur kayaknya nggak berubah-ubah nih. Kacau juga negara kita ini. Ya udah. Nah waktu nyambung lagi datang ke JHCC itu Pidato 10 menit masih damai dan lucu. habis itu menyerang DPR. Saya bilang Pak Presiden,
kalau Pak Presiden Gus Abdurrahman Wahid menjelek-jelekkan kami untuk pertemuan ini, lebih baik Pak Presiden pulang aja. Emosi lah Gus Dur, benar-benar pulang dia keluar. Abang interupsi. Iya, kan ngapain? Nggak ada solusi nih. Kita ketemu dia ini, daripada suasana panas, lebih bagus Pak Presiden pulang, keluar aja. Oh, itu punchline temu di panggung aja Gus Dur ngomong yang menit ke-11 itu tuh Bang. Iya. Oh, improv Dan pulang beneran deh. Pulang beneran. Oh. Sampai Akbar Tanjung, Ginanjar apa di luar kaget, kok tiba-tiba udah selesai baru 10 menit. Nah, mereka bilang itu tadi Zulfan ngomong begitu. Ya udahlah, kita mau bilang apa? Keluar. Nah, disitulah menjadi satu puncak. Ini panjang ini ceritanya, ya. Nah, kemudian berapa hari kemudian Gus Dur kan kecewa sama DPR, mau bikin apa, bubarkan DPR, dekret. Nah, Oh, gara-gara pulang itu. ya, setelah itu ya pokoknya perkembangannya begitu. Ada pertemuan pimpinan MPR, Amin Rais, semualah pimpinan MPR ada 9 waktu itu kumpul. Ada beberapa ketua fraksi termasuk Hatta Rajasa. Saya sebagai anggota biasa juga hadir. Ada Ali Marwan, siapa yang bilang sama saya lupa, itu salah satu ketua fraksi. Zulfan kenapa ikut? Ini kan pimpinan MPR dengan ketua-ketua fraksi. Saya ini pemimpin revolusi. Saya bilang. Iya kan? Nah, jadi pemimpin revolusi itu dalam setiap situasi harus ikut. Akhirnya saya ikut rapat itu. Yang agreement. Iya. Iya kan? Kemudian saya lihat Pak Amin Rais ini muter-muter. Ke sana, ke sini muter. Nggak jelas ini maunya apa. Saya bilang, Pak Amin ini sebenarnya berani atau takut sih? Ya, gini aja Pak Amin. Kalau Pak Amin nggak berani, daripada saya dibunuh Gus Dur, ya saya bunuh Pak Amin duluan lah. Nah, akhirnya mereka pindah tempat. Pindah tempat betul-betul steril, itu seluruhnya yang ikut rapat itu pimpinan MPR. Abang nggak ikut tuh. Saya nggak ikut lagi karena kita komit. Biarlah 9 pimpinan DPR, MPR ini menyelesaikan satu keputusan. Lama kali. Iya, ini kok bisa 2 jam, ini barang kemana-mana ini. Saya bilang sama Sofan Sofian almarhum, Pan, lu kan ketua fraksi MPR, telepon dong Bu Mega. Saya bilang, nih pakai telepon gua aja. Enggak, telepon gua aja. Dia bilang, teleponlah Mbak Mega. Ada apa Sofan? Begini Bu, ini ada rapat, ini segala panjang lah Sofan ngomong. Sini gue yang ngomong Pak. Mbak, gini aja Mbak. Waktu kita kongres di Bali, Mbak Ega itu bukan wakil presiden. Keputusan kita Mbak Ega presiden. Insya Allah 2-3 hari lagi Mbak Ega presiden. Oh ya, gimana? Ya, pokoknya sidang istimewa. Ya kan? Ya, sebaiknya Mbak Mega ngomong sama Pak Amin. Tapi Mbak Mega bilang, saya mau ngomong sama Cipto dulu. Sekjen PDIP, waktu itu dia juga Wakil Ketua MPR. Wakil Ketua MPR. Ngomonglah Mbak Mega sama Mas Cipto. Nah, Mas Cipto bilang, Mbak ngomong sama Pak Amin. Ngomong. Ya kira-kira isinya udah sidang istimewa lah kata Mbak Mega. Udah, langsung kita jam 8 pagi, dari situ besoknya jam 8 pagi sidang istimewa. Adu cepat dengan dekret. Adu cepat dengan dekret kan. Jadi sebelum Gus Dur keluarkan dekret, kita sudah bikin sidang istimewa jam 8 pagi, tidur di Hotel Mulia, di Hilton, di mana-mana lah. Ya, nah, udah terjadilah sidang istimewa. Terpilihlah Megawati sebagai presiden. Itulah ceritanya, Bos. Mantap. Mas Eros nggak ikut jadi waktu itu ya? Dia bukan anggota DPR masalahnya. Tapi kan masalahnya gini, di satu sisi dan di waktu yang tidak begitu jauh nih BHM, Zulfan Lindan diminta oleh Presiden Wahid untuk menemani setiap hari Sabtu keliling istana. Artinya itu kan dekat dan dipercaya. Kok dalam waktu yang tidak begitu jauh switch-nya itu cepat? Ya, karena momentumnya begini. apa? Dan nggak sempat ngantar Sabtunya kayaknya ya. Nggak sempat, karena kan Gus Dur tetap tidak berubah seperti apa yang kita harapkan.
Yang lebih konsolidatif, lebih sejuk gitu tadi kan. Itu kan tetap Gus Dur dengan sikapnya sendiri kan gitu. Nah, Tapi kalau kita rewind sedikit, pada waktu di Bali itu saya kebetulan di Bali itu kan sampai tebang-tebang pohon itu. Masyarakat Bali marah waktu Presiden Gus Dur terpilih kan. Bukan hanya itu saksinya Marsilam sama Eros. Saya perintah PDIP Sumatera Utara, saya perintah juga PDIP Sulu semuanya, ya kan? Ya, orang-orang yang membohongi Mega segala macam habisin di sana. Saya juga perintah itu. Habis ini gimana nih Pak? Habis ini gimana? Bang Zuli udahlah. gimana Bang? Jangan terlalu teknis. Kalau di Bali ditebang-tebang itu pohon. Ya, sampai kan ada patung wali kota lah apa di Medan itu di Solo itu kan pada dihancurin semua kan. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini kemarahan itu memang luar biasa. Tapi itu bukan dari Mega itu. Ya pendukung Mega. Nah, dari saya terutama terus Marsilam protes. Lu jangan gitu dong Van, lu gila lu. Lu PSI nggak ngerti masa, lu diam lu. Itu saya bilang sama Marsilam ketawa, bukan marah dia. Ya udah terserah lu deh katanya. Kalau PSI itu apa yang ngerti Bang? Wacana ya. Saya bilang begini, kita harus akui ya, yang namanya PSI itu canggih. Ini PSI yang dulu loh, bukan Ini disclaimer lagi Bukan nih. PSI yang solidaritas. bukan. Ini PSI-nya Sahrir. Iya. Ya, PSI-nya Sahrir, Sultan Sahrir. Ya, dan Sahrir kecil juga kan. Kita kan kalau saya kenal baik itu dengan Sujat Moko ya, terus di Jalan Guntur itu Pak apa? Mas guru kita itu. Rahman Toleng. Bukan Rahman Toleng Bandung. Supomo apa? Pokoknya di Jalan Guntur lah, sampai sekarang masih tempat itu. Nah, saya ini kan kalau bicara PSI, Almarhum ya. Badio. Badio. Pak Badio. Saya kan kalau bicara PSI saya paling dekat tuh dengan satu yang namanya Imam Waluyo almarhum. Ya. Jadi Pak Imam Waluyo itu dulu bikin lembaga Lepenas. Dia kan juga sekretarisnya Pak Adam Malik. Ya. Kemudian ya karena saya dekat sama Imam Waluyo, Bambang Sulistomo walaupun bukan PSI dicap PSI. Sehingga ketika kompetisi untuk pemilihan ketua umum HMI nyebarlah itu dari senior-senior HMI, jangan pilih Julfan karena dia sosialis. Waktu campaign saya jelaskan, kita ini berkawan sama siapa aja, Kristen, Hindu, Buddha, sosialis, kenapa? Emangnya saya keluar dari Islam? Saya terus kalau bergaul sama mereka bukan Islam lagi. Nah, kita perlu bergaul lebih luas. Memang saya dekat dengan tokoh-tokoh, bahkan dengan Jat Moko waktu dia di Bappenas sering saya datang. Pak Badio saya sering datang. Ya kan? Nah, jadi jangan menutup diri dalam bergaul, jangan eksklusif. Oke. Gitu. Nah, jadi Story-nya dekat lah sama. Ya, Makanya jadi sama Marsilam bisa kalau begitu. Kita bicara PSI dulu itu memang sampai saya kira sampai saya nggak tahu sekarang ya, sampai Marsilam ya, termasuk sebenarnya Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad itu kan pengagum Sujat Moko itu. Ya kan? Sampai dia juga kedokteran cuma 2 semester. Sujat Moko juga kedokteran. Tapi kan ambil ekonomi. Gitu. Nah, jadi biasalah. Saya juga dengan yang HMI seperti Adi Sasono, Dawa Marharjo kan juga kita berkawan. Ya. Oke. Jadi nggak ada masalah dalam hal bergaul ini, kita bebas saja. Kan ada Cak Nur juga HMI yang agak tapi PSI. kan kalau pindah ke PDIP gara-gara Gus Dur. Ya. Kalau dari PDIP ke Nasdem gara-gara apa? Masuk aja isu karen itu jembatan itu.